salah satu teman gue bilang nih di grup, "Mir, Pani udah approaching level breakout-nya nih, coba deh lu cek." Lalu seketika langsung lah gue buka laptop gue, analisa sebentar, dan memang betul waktu itu level breakout-nya adalah di 5.600. Dan ketika gue cek waktu itu Pani harganya lagi di sekitar 5.400 sampai 5.500. Dan memang dari kemarin-kemarinnya gue udah bikin strategi bahwa kalau ketika Pani ini udah bisa breakout dari harga 5.600 dengan volume yang tinggi, dengan pattern volatility contraction pattern yang gue masih berpegang teguh sampai sekarang, menurut gue upside-nya akan sangat-sangat banyak dan probability untuk dia rally itu juga cukup besar. Dan kebetulan aja 5 menit setelah teman gue ngomong itu, Pani breakout lah dari level 5.600. Ketika dia breakout, gue udah nggak ada hesitation lagi, gue udah menganggap ilmu gue udah mateng, research gue udah cukup memadai, dan ini adalah waktunya untuk put all of my chips in the middle of the table. Ketika gue lakukan itu, dalam kurun waktu sebulan atau 2 bulan, Pani ini naiknya sekitar 50%-an atau bahkan lebih ya. Dan ketika gue udah mulai punya posisi yang cukup banyak, floating gain yang cukup tebal, waktu itu gue udah happy banget. Akhirnya gue menemukan jackpot gue nih, karena sebelum-sebelumnya gue masih meraba-raba strategi gue yang akhirnya itu justru jadi loss beruntun, dan gue hanya berjuang untuk break even equity gue. Ini adalah turning point di mana gue menemukan satu saham yang awalnya itu tadinya gue rugi terus, tiba-tiba equity gue potentially bisa double dari satu saham doang. Dan ini juga momen dimana gue menemukan strategi all in itu the best ya, untuk kalau misalnya goal kita adalah untuk equity growth. Jadi dengan gue all in di Pani waktu itu di 5.600, barulah tiba-tiba muncul keluar berita-berita, oh Pani akan ada ini, akan ada itu. Target pertamanya waktu itu gue ingat adalah di 8.000. Ketika Pani nyentuh 8.000, tiba-tiba keluar lagi dari beberapa orang-orang sekuritas dan juga teman-teman dengar-dengar rumor, katanya dari 8.000 sekarang targetnya 10.000. Ketika udah Paninya menyentuh 10.000, muncullah target baru, targetnya 12.000. Dan ini kejadian berkali-kali sampai akhirnya Pani waktu itu dirumorkan targetnya itu ada di 20.000. Memang betul, gua nggak hold Pani sampai harga topnya, yaitu waktu itu di sekitar 20.000 atau 19.000-an. Tapi intinya adalah ketika gua udah masuk Pani di 5.600, gua itu jualan di sekitar 11.000. Yang artinya equity gue udah double, dan gue merasakan bahwa gue ini udah punya blueprintnya nih sekarang untuk gimana caranya melipat gandakan equity gue di capital market. Dan dari situ gue udah mulai confident banget. Oke, I finally figured it out. Dan di sini adalah momen dimana yang gue salah banget, karena dari momen itu muncullah yang namanya overconfident. Overconfidence itu salah satu hal yang sangat mematikan di capital market, karena